Kasihan si Fadel ya Tuhan. Peluk dia dan bawalah dia ke sisimu. Amin. Astagfirullahaladzim. Ya, kita mulai dulu dari update-nya Loli ya, kabar bahagia Loli dan kondisi terbarunya Loli seperti apa saat ini ya. Walaupun yang jadi highlight sekarang adalah tentang si Fadel ini yang memang sudah ditetapkan menjadi tersangka karena P21, kemudian akan dilanjutkan ke proses persidangan tentunya nanti gitu ya. Kita lihat dulu nih aktivitas apa aja sih yang dilakukan Loli sejauh ini setelah dia menghirup udara bebas ya, tidak lagi ditaruh di rumah aman atau yang katanya gosipnya rumornya itu ditaruh di pondok lah apa yang pada kenyataannya itu ditaruh di suatu tempat dengan lingkungan yang baik sehingga hasilnya adalah Laura bisa sadar seperti sekarang ya. Kita langsung di video pertama yaitu dari pacarnya Laura atau Loli ya, yang katanya sih nggak boleh, udah nggak boleh manggil Loli ya gitu, katanya Laura aja ya. Oke, Laura aja ya, Laura gitu. Yang kemarin rumornya kedekatannya antara Laura bersama dengan sosok pria itu benar atau tidak ya? Kita lihat dari foto berikut ini. Oke, dari foto atau VT ini diupload oleh salah satu uploader ya di aplikasi TokTok ini, itu memperlihatkan Loli begitu mesra dengan sosok pria nih ya. Kemudian ada tanggapan juga dari warganet nih mengenai VT berikut ini nih dengan komentar seperti berikut ini. Semoga Laura Mizani diberikan pasangan yang mencintainya seperti Ami, selagi menerima dengan kekurangan masing-masing, dan Laura bahagia bersama Ami dan adik-adik ya. Amin katanya gitu. Ini baru Laura anaknya Nikita Mirzani, cantik katanya gitu. Setelah drama-drama selesai, Loli pasti jadi anak yang membanggakan nantinya gitu ya. Seperti yang aku bilang waktu itu ya, daripada Laura ini menghabiskan waktunya bersama dengan ya si Pudel, si Keriting atau segala macam itu yang nantinya juga ya bukan meremehkan ya gitu. Maksudnya ini udah jelas nih, ini mamanya itu orang yang berada nih pertama, kemudian punya nama besar ya. Jadi privilege untuk Laura ke depannya itu sangat besar dan itu harusnya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Entah dia nanti ke depan jadi artis misal, atau dia bisa jadi influencer atau apapun itu pasti privilege-nya lebih mudah gitu dengan embel-embel anak dari sosok Nikita Mirzani gitu. Nah kalau kayak gitu-gitu aja nggak selesai-selesai ya, mau jadi apa Laura gitu, udah umur sekarang umur segini ya, udah waktunya kamu berkembang nih ya, terus mengibarkan sayapnya ya, terus berprestasi gitu. Oke, kita lanjut di video selanjutnya yang katanya, atau video selanjutnya yang katanya Laura ini lagi nonton nih ya, setelah kemarin di rumah aman itu wah mungkin ya penat kali ya, akhirnya dipakai untuk Laura ini menghabiskan waktunya jalan-jalan. Dan berikut adalah VT di mana Laura sedang nonton. Ya, ini adalah sebuah VT di mana Laura sedang ada di sebuah bioskop ya. Kemudian tanggapan warganet, aura orang kayaknya menyala kembali katanya gitu. Laura Mizani Mawadi is back katanya gitu. Ini baru Loli anak Nikita Mirzani. Gue kalau jadi Laura bakal nurut sama Aminya, minta iPhone terbaru, buset iPhone ya tetap ya, petantang-petenteng nyari cowok yang ganteng pol ke mall makan-makan, belanja, nyalon pastinya, wih bikin apa nih, wih tukar posisi ya, yuk Laura kata gitu ya, wah tawaran ya, tukar posisi yuk Laura, capek gue kerja mulu katanya. Seperti aku bilang tadi, privilege-nya sangat besar ya untuk menjadi anak seorang Nikita Mirzani, harusnya bisa tapi memang situ lihat tuh, auranya emang orkai banget nih sekarang nih ya. Ini Laura yang sesungguhnya nih. Apa di komentar selanjutnya? Kok aku takut lakinya disuruh NM biar macarin dia, ada perjanjian gitulah, cepet banget tiba-tiba punya pacar. Tapi kalau lakinya tulus ya alhamdulillah. Ya elah, yang deket-deket itu bukan berarti pacaran tahu gitu ya. Kalaupun Laura punya teman laki-laki itu bukan berarti pacaran dan itu tidak ada salahnya gitu ya. Yang penting ya tetap hati-hati dan belajar dari pengalaman, jangan sampai yang kayak sebelum-sebelumnya itu gitu ya. Oke, next. Tuh, bahkan nih setelah kejadian besar ini, Laura itu menjadi sangat ya, sebelum ada kejadian aja semua orang juga udah tahu kalau Laura atau Loli nih dulunya itu anaknya Nikita Mirzani. Kemudian dengan viralnya santernya kabar kemarin di mana Laura begini begitu begono, itu makin menyita perhatian warga Indonesia ya. Di sini ketika Laura sedang nonton juga banyak yang notice ada Laura di satu area bersama dengan netizen atau warganet di situ ya. Berikut videonya. Tuh, pada bikin VT ketemu Laura katanya gitu dengan emoticon yang begitu bahagia nih mereka. Ada yang minta foto, ada yang
Ya gitulah, seneng kali ya ini Laura yang kemarin rame nih gitu misal. Oke, next. Nah, termasuk juga soal VT berikut ini nih. Ini ada sosok cowok yang lagi deket sama Laura gitu ya. Sekali lagi yang lagi deket-deket ya. Sebenarnya kalaupun deket nantinya pacaran atau segala macam itu ya pasti diperbolehkan oleh aminya. Ya, tentunya harus baca dari pengalaman seperti aku bilang tadi. Kemudian juga harus dilihat bener apa enggak nih orangnya kan gitu kan. Gitu. Sebenarnya aminya Laura itu tidak, atau Nikita Mirzani itu tidak pernah melarang anaknya untuk berpacaran. Yang penting tetap hati-hati, jangan sampai dimanfaatkan, jangan sampai disetir segala macam gitu loh. Ini banyak sih kebersamaan Nikita bersama dengan pria ini ya gitu. Entah siapa, entah pacarnya atau sahabatnya Laura atau siapapun itu gitu. Yang jelas sih kabar bagus sih, Laura masih punya teman banyak gitu setelah kasus yang begitu besar menimpanya sejauh ini gitu. Nah, VT ini juga menjadi VT yang begitu mengharukan di mana anak Nikita Mirzani ketiganya berkumpul menjadi satu. Ini adalah terusan dari VT yang aku buat di video sebelumnya. Di situ begitu terlihat Nikita bahagia, Laura bahagia memeluk ya, mereka saling berpelukan gitu ya. Jadi kebersamaan inilah yang dinanti-nanti oleh semuanya sebenarnya gitu. Apa di komentar netizen? Laura lo cantik dari segi apapun, dari badan, kulit, body, tatanan rambut, udah ya fokus ke masa depan. Betul itu betul banget. Senda Laura sama Nikita samaan. Oh iya betul, tuh kan? Auranya itu loh. Tidak ada tempat paling aman selain dalam dekapan ibu. Laura anak baik ya, salehah, semoga bahagia selalu serta dalam perlindungan dan penjagaan Allah Ta'ala semuanya gitu. Oke, salfok sama perut loli apa saking gemoy udah diurus Ami Niki gitu. Ya lah, segala perlu diurusin. Ya iya kali ya, udah bahagia kan bersama dengan ibunya gitu. Oke, next. Wah, termasuk juga sahabat dari Nikita Mirzani nih menyambut baik ya ketika apa nih, Fadel suruh mandi apa, kasihan teman-teman kata satu selnya, buset. Niat banget nih Yolo ini sampai ngirim karangan bunga ke Pak Polisi ya, gitu di mana tempat Fadel. Di mana? Polres Metro Jakarta Selatan kali ya gitu. Nggak tahu juga di mana sih ditahannya. Gitu ya, sampai ngirim karangan bunga dengan tulisan dengan pesan seperti berikut tadi itu. Berikut ini maksudnya apa berikut tadi. Pak Polisi, Fadel suruh mandi ya Pak, kasihan teman-teman satu selnya. Yolo ini gede banget. Apa nih tanggapan warganet? Bener-bener lu ye Yolo ini katanya. Kasihan si Fadel ya, Tuhan. Peluk dia dan bawalah dia ke sisimu, amin. Astagfirullahaladzim. Udah dibaca bener-bener, tapi udah nggak apa-apa deh. Yola ini stop nggak bikin gue ketawa terus, mana lagi anyang-anyangan lagi, aduh serem ya, anyang-anyangan ketawa mulu, waduh nggak ketawa aja suka. Ya udahlah. Nah, namun nih guys, kabar kembalinya Loli ke pelukan ibunya itu tidak disambut baik oleh semua orang, termasuk mantan sahabat dari Nikita Mirzani. Diduga ada seperti itu ya, yaitu dari FS yang katanya masih saja nyindir Nikita Mirzani nih. Happy Valentine, aduh capek guys, beres-beres gak kelar-kelar. Tapi boleh ya, karena kalian sepi kan nunggu aku ngoceh. Tapi aku nggak mau ngoceh, ini Valentine. Yuk kita kita mendukung ya, kita mendukung info konon kabarnya ada yang akan preskon di YouTube. Kalau YouTube preskon bukannya udah nggak apa-apa lah, ujung-ujungnya cuan ya nggak apa-apa ya. Ini kita harus mendukung kalau urusannya anak. Dari awal saya tidak pernah. Ya nggak masalah sih kalau platformnya mau di YouTube kayak, mau di mana kayak. Ibu dan anak ini sekalipun saya dituduh-tuduh ya sama NM. Biarin, kalau namanya berdamai ibu dan anak itu seharusnya, salah paham juga biasa ya, yang penting jangan mengorbankan anak orang gitu. Pokoknya intinya di hari Valentine ini kita harus mensupport perdamaian ibu ya, gitu deh pokoknya netizen ya. Namanya kebaikan kita harus dukung ya, semua kebaikan itu harus didukung, apalagi ini Valentine. Berbuat baik kepada orang yang tidak baik juga tidak usah disesali. Berprasangka baik terhadap orang yang tidak baik juga nggak usah disesali. Ya udah kita berprasangka baik aja, tapi nggak usah diviral-viralin karena bukan hal yang penting untuk dikonsumsi publik. Urusan ibu dan anak ini urusan intern keluarga
Ya gitu. Happy Valentine. Ya kalau soal viral nggak viral ya itu tergantung pers gitu, wartawan, atau kabar berita, atau artikel, atau orang-orang yang membuat VT ya gitu. Tidak ada larangan untuk siapapun membuat suatu berita hingga menjadi viral gitu. Jangan terlalu diviral-viralkan, ini masalah interest keluarga. Keluarganya siapa? Bukan keluarga lu. Kalau dari keterangan atau updatean terbaru dari Fadil, karena Fadil di dalam, ya udah tentunya tidak ada tayangan tentang atau juga updatean tentang Fadil ya. Yang jelas masih menunggu nanti sampai persidangan, kemudian dakwaan segala macam nanti bakal ditentukan, bahkan juga nanti vonis segala macam kan nanti setelah sidang gitu ya. Namun yang bikin salfok oleh para warganet dan netizen ini adalah soal updatean dari Bang Rasman ya. Sebagai video penutup ya, berikut video updatean dari Bang Rasman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mengaku misalnya Bang melakukan, berarti Abang dan juga Sukma akan mundur. Kalau Fadil mengaku, Om saya benar melakukannya, saya mohon maaf berbohong, kami pasti mundur. Mundur. Nah, silakan aja dia ngaku dia jelas, Om saya salah, saya minta maaf sama Om, aku berbohong udah. Tapi kalau keterangan lo di sebelah pihak kan, kami nanti dianggap juga tidak manusiawi. Bang, berarti kemarin pada saat pertemuan yang saat dia udah jadi TSK, dia belum juga mengakui bahwa dia melakukan. Belum, ini Rahmat yang dampingi. Jelasin Mak. Ya, belum. Sampai dia ditetapkan tersangka, kan setelah ditetapkan tersangka dia diperiksa. Dalam pemeriksaan itu pun dia menyatakan tidak pernah melakukan persetubuhan, tidak pernah menyuruh, meminta, menemani aborsi, tidak pernah. Artinya memang Fadel tetap konsisten keterangannya, tidak ada perubahan dari awal sampai dengan hari ini. Kita ada mengajukan bukti tambahan ketika diperiksa sebagai tersangka. Buktinya itu kan gini, informasi dari pertanyaan penyidik yang kami simpulkan kejadian hamil itu atau aborsi itu tanggal 9 Mei. Nah, sementara tanggal 9 Mei ini ada percakapan antara Martin dengan Loli gitu. Yang mana percakapannya itu Loli terus-menerus meminta bertemu kepada Fadel. Yang mereka sudah 1 bulan tidak pernah ketemu karena mereka sempat putus. Ya kan, karena biasalah masalah percintaan kan begitu. Nah, artinya nggak mungkin gitu di tanggal itu mereka berdua melakukan perbuatan tadi kan, aborsi itu gitu. Itu sih bukti yang sudah kami serahkan. Oke, cukup ya. Bang perihal Niki mau robohin rumah Fadil. Robohin aja. Kalau kau merasa itu milik kau kuat. Laporan saya kan kau udah dipanggil. Kemarin hari Jumat, datanglah ya. Ingat ya, persoalan saya dengan Nick MM tidak selesai. Urusan penganiayaan nggak selesai. Jadi kalau Fadil ya Fadil, Rasman ya Rasman, sama kayak Hotman ini. Ini kita nggak bisa sengkarut begitu. Oke, thank you. Namun sebelum saya tiba di Bandara Kuala Namu, kira-kira 3 menit dari sini, saya sudah melihat ada pemasangan billboard atau baliho yang luar biasa. Itu penghargaannya. Ini bukti bahwa Dr. Ran masih dipercaya sebagai lawyer dan public figure paling dipercaya.